Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Amin Nur Arif, masih tetap di channel TV Sapi. Hari ini teman-teman kita mampir ke salah satu daerah, masih di area Kutai Kartanegara, yaitu di daerah Muara Jawa. Ini adalah daerah pesisir dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Hari ini kita mendatangi teman lama kita, yaitu Pak Khairul. Dia adalah salah satu peternak. Beliau biasanya juga peternak sapi, tapi pada hari ini kebetulan yang ada di kandangnya adalah domba-domba, teman-teman. Adalah kambing dan domba. Karena sudah mampir kandangnya, maka ya kita review saja kandangnya. Baik, teman-teman, kita langsung ketemu dengan Pak Khairul, salah satu peternak yang ada di daerah Muara Jawa ini. Sekarang beliau sedang berada di kandang domba dan kambingnya. Kita agak melenceng sedikit, tapi nggak apa-apa, yang penting kita dapat ilmunya. Ke kandang kambing dan domba Pak Khairul. Ah, itu beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ji. Beliau adalah Pak Khairul, beliau adalah salah satu peternak ya. Sebenarnya ya, peternak sapi juga ya. Peternak sapi. Peternak sapi. Ya. Nah, kebetulan ini sapinya lagi nggak ada. Biasanya juga menyediakan sapi juga ya. Ya, Pak Ji. Nah, yang ada sekarang adalah domba ya, Domba sama dan kambing ya. Baik Pak Khairul, ini sedikit melenceng biasanya. Biasanya saya memang review tentang sapi. Iya, siap Pak Ji. Tapi karena ini kita kebetulan ketemu, kita bagi-bagi ilmu nggak apa-apa kok. Siap Pak Ji, Baik. siap. Saling sharing. Nah, yang pertama yang saya mau tanya dari dulu itu Pak Khairul. Sebenarnya peternak sapi dan kambing atau domba itu lebih susah mana Pak Khairul, kalau boleh tahu Pak Khairul? Kalau menurut saya sama-sama ini sih, sama-sama mudah karena pakannya tidak beli. Oh, sama-sama mudah. Saya ini banyak nyoba ternak yang pakan beli dan hasilnya pun menipis karena kita sering kalah di pakan. Oh, tapi begitu. kalau ruminansia sapi atau kambing Ya, itu sama-sama pakannya tidak beli, artinya kos yang kita keluarkan untuk operasional per bulan sangat kecil, paling beli-beli vitamin. Begitu teman-teman. Menurut Pak Khairul sama-sama Ya. mudah. Kenapa? Pakannya adalah pakan yang bisa dicari di sekitar. Betul, memanfaatkan potensi di sekitar kita. Tapi secara spesifik lagi Pak Khairul, kalau antara spesifiknya domba, kambing, sapi, perawatannya itu harus diintervensi seperti apa? Karena yang saya sering dengar Pak Khairul ya, merawat kambing atau domba itu lebih sulit katanya daripada melihara sapi gitu. Kalau sapi Bali terutama, sangat mudah dipelihara. Hanya betul. Kami di sini kan sudah banyak pertanian, jadi nggak semudah kayak dulu bisa digembala. Sekarang harus di kandang, kemudian kita ngarit. Nah, kalau dibandingkan dengan kambing domba, istilahnya pakannya lebih sedikit domba, kemudian perputarannya lebih cepat. Oh begitu. Mungkin termasuk modal juga lebih itu ringan dia domba, terutama Pak Ji. Modalnya beringan, mungkin untungnya lebih besar ya. Nah, kalau untung itu relatif kalau tergantung rezeki masing-masing. Ya, tapi kan dibandingkan dengan sapi, memang modal untuk kambing dan domba ini kan tidak terlalu kecil, besar. Jadi untuk peternak pemula yang belum punya modal besar, kalau mau latihan kambing atau domba dulu sebelum ke sapi, boleh. Oh, masuk teman-teman. Itu adalah pesan dari Pak Khairul yang sudah peternak lama. Kalau memang kita masih pemula, mungkin ya mungkin modalnya masih tidak terlalu kuat untuk membeli modal sapi, maka bisa berlatih dengan kambing atau domba gitu Pak Khairul ya. Saran saya domba saja. Kenapa? Sebab kambing ini punya daya adaptasi yang kurang baik dibandingkan domba. Oh, lebih mudah domba daripada kambing? Jauh lebih mudah. Karena dari beberapa peternak di Galendrong Dok ini terutama Pak Ji ya, ini banyak yang gagal saat pelihara kambing. Oh begitu Pak. Kambing itu apalagi kambing dari luar daerah, misalnya dari Jawa, Sulawesi itu pulau itu kadang-kadang gagal adaptasi. Penyakit yang paling umum itu kembung. Kalau sudah kembung bisa diatasi. Kalau masalah sakit mata, ropeng, pilek itu masih bisa diatasi. Oh baik. Untuk sekarang ini Pak Khairul, ini yang masih ada di kandang Pak Khairul ini apa saja nih? Ada domba-domba lokal, ada. Boleh kita sambil jalan-jalan Pak? Silakan. Mudah-mudahan masih kelihatan ya ini, karena memang agak sore kita datang ke tempat Pak Khairul ini, memang agak
mencari-cari tempatnya. Nah, Iya. ini domba Pak Khairul ya? Ya ini khusus domba, yang ini khusus kambing. Oh, berarti satu deret ini Domba domba. semua. Yang sini sebelah sini Kambing. kambing. Nah ini kambing jenis hias. Oh, baik-baik. Pak Khairul, Ya. ini kurang lebih kandangnya ukuran berapa Pak Khairul kalau boleh tahu ini? Ini kandang ini sekitar 2x6x2, berarti ya taruhlah 4x6 Haji. Kandang 4x6. Ya, Kalau 4x6 untuk memelihara kambing atau domba ini bisa muat berapa Pak Khairul? Apa standarnya lah, nggak perlu dipaksa. Pasnya itu berapa kira-kira? kalau untuk domba dengan sistem semi umbaran, nggak, saya kan semi umbaran. Oh, jadi begitu. jam 11 siang pagi itu saya lepas, kemudian sore masuk. Oh, itu berarti kan ini waktu masuk ini ya? Ya, nggak perlu tempat banyak, artinya dia numpang makan malam sama tidur aja. Oh, begitu. Itu 2 kandang ini 50 ekor muat. 50 ekor ya? Ya. Ukuran 2x6 sama Ya. 2x6 ya? Ya, Berarti 2x6 ini kurang lebih 25 Ya. domba, ini 25 kambing. Ya. Jadi kandang Pak Khairul ini memang ini sistemnya semi umbaran. Ya, semi umbaran. Nah, semi umbaran ini tentunya perlakuannya berbeda dengan mungkin yang kandang kambing yang permanen di kandang terus. Betul lagi. Karena dia semi umbaran, maka kandang yang tidak terlalu luas mungkin ya, Ya. itu bisa dimaksimalkan 2x6 25 ekor. Ya. Kenapa? Karena seperti yang dikatakan Pak Khairul tadi adalah domba ini atau kambing ini di sini tuh mampir makan dan mampir tidur. Ya, makan malam jam tidur aja. Makan malam dan tidur. Kalau siang jam berapa Pak? Jam 11 biasanya mulai kita lepas. Jam 11 dilepas ya, Ya. di sekitar sini. Ya, keliling aja dia di sini. Keliling. Itu Sekitar 3 hektar ini lahan gembala. oh dipagar ya. Saya pagar keliling. Oh, memang harus punya lahan yang luas teman-teman, karena di ini kelurahan apa? Galeran apa? Ini masuk kelurahan Muara Jawa Ulu, Muaraja Ulu. Kecamatan Muara Jawa. Oh, ini daerah mana tadi? Galendrong Dok. Galendrong Dok. Galen- Galendrong Dok. Dok. Ya, DOCK pelabuhan. Galendrong Dok. Oh, ini daerah pelabuhan ya. Ya. Nah, memang di daerah sini memang saya lihat untuk area geografisnya masih luas ya. Masih Untuk sangat luas. tanah-tanah terbukanya ya, terutama untuk umbaran atau untuk menanam rumput. Betul sekali, Nah, Pak Ji. baik. Kalau untuk domba-domba ini Pak Khairul, ada nggak apa rumputnya ini rumput-rumput memang khusus untuk kambing atau pokoknya ada rumput gitu? Yang Kalau domba ini lebih rakus daripada kambing, Pak Ji. Jadi gitu? ini rumput liar nih. rumput liar bisa? Tua yang tidak dimakan sapi ini masih dimakan sama domba. Oh, ini yang biasa Ya. dikasih makan sapi juga ya? Ya, betul. Jadi domba ini mirip-mirip sapi Bali, apa aja Oh, dimakan. begitu. Ya, kalau kambing agak berbeda. Dia kadang ada yang tidak suka rumput. Oh, begitu. Ya, Kalau domba dia lebih enak berarti ya? lebih rawatan- dominan rumput. Kalau dominan kambing rumput. lebih dominan daun-daunan. Itu aja beda. Itu teman-teman. Ini saya juga baru terus terang saya baru tahu karena saya tidak berkecimpung di dunia Oke. kambing dan domba teman-teman. Ternyata kalau domba itu apa? Pakannya itu tidak serumit kambing ya. Iya, betul. Kalau domba itu biasanya pakai rumput-rumput liar atau rumput-rumput yang biasa dipakankan sapi dia mau ya. Mau odot, Odot, pacong, gajah, daun pacong. sawit mau. Tapi daun-daunan juga mau. Mau, daun Se- sawit. semua dimakan? Iya, Daun sawit dimakan? dimakan, Pak Ji. Daun-daun ini, daun laban ini. Daun dimakan. sawit dimakan. Nah, daun laban ini. Oh. Ini yang biasa pakan kambing, dimakan juga. Oh, begitu. Nah, ini adalah salah satu kemudahan memelihara domba. Makanya Pak Khairul tadi mengatakan bahwa memelihara domba itu lebih mudah daripada memelihara kambing. Untuk peternak pemula saya sarankan domba dulu. Untuk Domba, ya? latihan. Kalau sudah dombanya banyak dijual, beli sapi silahkan. Nah, gitu. Amin. Nah, kalau bisa dombanya jalan, sapinya jalan. Nah, dua-duanya jalan lebih bagus. Oh, begitu Pak Khairul. Nah, Pak Khairul, kalau di sini ini khusus penggemukan atau khusus atau untuk pengembangan juga kalau boleh tahu? Kalau ini untuk breeding, karena Breeding, semi ya? gembala, Pak Ji. Semi gembala artinya untuk breeding itu nggak boleh juga terlalu gemuk, makanya semi gembala. Keuntungan semi begitu. gembala satu, kalau ini full saya kandang, saya ngarit paling enggak 50 ekor itu 6 karung. Oh, begitu. Tapi kalau semi gembala 2 karung cukup. Dua karung cukup Ya, Pak. cukup. Oh, Jadi menghemat 60% daripada pakan gembala itu. Kalau- Kedua, kalau gembalanya di sekitar sini nggak Pak? iya saya Atau lepas kita sudah boleh keluar. jalan-jalan. Oh, boleh. Jalan-jalan. Kita lihat lokasi gembalanya teman-teman. Jadi 2 karung itu untuk
50 ekor cukup. 50 ekor? Iya. 2 karung untuk 50 ekor. Itu kalau gembala siang, tapi kalau full kandang paling enggak 6 karung. 6 karung. Jadi kalau sistem apa? Perpaduan antara umbaran dengan kandang untuk 50 ekor itu cukup 2 karung. 2 karung cukup. Untuk makan malam aja, Pak Ji. Untuk makan malam. Oh, makan pagi, siangnya pokoknya. Ya, pagi siang ya cari. Nyari ya. Kalau lokasi ini memang di sekitar sini, Pak. Ya, sampai ke belakang, Pak Ji. Ke Ini belakang ya. sekitar 300 meter ke belakang. 300 meter. Jadi Ya. memang ini lokasinya Pak Khairul. Di sini adalah saya lihat adalah kebun sawit. Kebun sawit. Kebun sawit. Makanya teman-teman terutama di daerah Kalimantan yang memiliki lahan atau sawit seperti ini sayang kalau tidak dimanfaatkan, karena kalau sawit ini saya lihat juga di bawah-bawahnya itu banyak tumbuh rumput-rumput kayak lombok-lombokan Ya, atau apa ya. itu ya. Terutama pelepas sawit habis panen, Ji. Itu yang sebagian besar di sini terbuang sia-sia. Jadi kering begitu. Oh begitu. Nah, kalau kita ada sapi atau ada ternak, Domba, kita ya? bisa chopper untuk bahan Dikasihkan makan domba. Ya, Mau ya? mau domba, Tidak- sapi mau. Tidak berpengaruh terhadap Tidak. pencernaannya atau Tidak berpengaruh. sehat ya. Ya. Ya, apalagi domba-domba yang memang kalau di sini kebetulan adalah breeding ya untuk pengembangan. Breeding. Tapi kalau pengemukan ada juga Kak, Pak? Pengemukan sementara ini saya belum fokus ke pengemukan. Mm-mm. Belum ada khusus yang untuk pengemukan. Rencana ini nanti, Pak Ji. Untuk pengemukan ya. Oh ini rencana. ini rencana teman-teman. Tapi kalau sudah dipasang tiang, insya Allah Ya. jadi. Mohon doa restunya. Mudah-mudahan jadi. Ini Kalau rencana saya fattening kalau ini. sudah dipasang tiang itu ibaratnya orang itu sudah melangkah ya. Sudah ada bentuknya yang perlu diteruskan. Oke. Pak Khairul, Ya. kalau boleh tahu, ini kan yang saat ini kan breeding ya? Ya. Pengembangan ya. Pengembangan. Nah, kalau dari segi apa ya, saya lihat dari segi mungkin untuk segi perawatan memang lebih mudah pengembangan ya untuk breeding ya, Ya. untuk dianakkan ya. Ya. Tapi kalau dari segi pengemukan memang lebih perlu pakan khusus dan lain-lain mungkin ya. Pakan khusus, kemudian monitoring secara berkala. Jadi kesehatannya, karena ada target berat yang harus kita capai. Sekian 1 bulan misalnya berapa on harus Iya. tercapai kalau untuk Nah, pengemukan. dilihat dari segi itu Pak Khairul, kalau menurut Pak Khairul dari segi hasil yang didapatkan itu sebenarnya lebih menguntungkan yang breeding atau yang pengemukan Pak Khairul, kalau boleh tahu ini. Kalau breeding, Iya. menangnya Menangnya gimana nih? beli Ada indukan. kan pasti ada untung, Ya. ada kelebihan, ada Ya, kekurangan betul. kan gitu. Nah, itu seperti apa gitu? Menangnya kita beli indukan, anakannya kan ibaratnya lahir, kita nggak Ya. beli, modal Oh, rumput aja. Begitu. Kalau fattening atau pengemukan, menangnya fast moving. Begitu gemuk, berat sudah tercapai, layak potong, ya udah siap jual. Oh, begitu. Ya, Kekurangannya mungkin kalau pengembangan ini di waktu mungkin ya. ya waktunya Cuma- lebih panjang Oh, karena waktunya nunggu, lebih panjang karena ya? kita nunggu anakannya lahir. Oh, kalau anakan lahir itu biasanya dalam 1 tahun, kalau kambing berapa kali Pak? Kalau domba hamilnya itu antara kurang lebih 5 sampai 6 bulan. Ada yang kurang 5 bulan juga ada lahir. Itu 5-6 bulan ya ya, lahir. itu ada 1, kadang 2, kadang 3. Anaknya bisa Ya. 1-3 ya. Ya. Iya. Kemudian indukan birahi 20 hari setelah Lahir melahirkan. Jadi bisa kalau dikawin dia lagi. sangat produktif, setahun bisa 2 kali. Bisa 2 kali antara 2-3, berarti Iya. bisa 6. Bisa, tapi saya paling senang kalau tunggal 1. Cepat Oh. sekali besar. Oh begitu, karena mungkin susunya ya. Susu iya, kemudian anakan yang keluar itu memang besar sudah. Oh memang di Di dalam dalam dia kandungan sendirian. ya sendiri. Gitu. Jadi ini adalah ilmu baru teman-teman di dunia peternakan, dan kebetulan kita ketemu dengan ahlinya kambing sama Enggak domba. juga Pak, sama-sama belajar. Maksudnya peternak yang sudah berkecimpung di dunia Ya. kambing dan domba ini, kita rugi teman-teman kalau nggak kita tanya sampai habis ini. Wah, domba ini Pak Ji, Ya. image yang ada kan banyak lemak. Oh begitu. Ya, banyak lemak. Makanya kenapa domba kurang populer, karena Iya. dikenal banyak lemak. Tapi saya beberapa kali uji coba yang baru datang dari luar daerah, yang di sana full kandang, Iya. saya potong, memang banyak lemak. Oh begitu. Setelah saya gembala beberapa bulan, saya potong, lemaknya hampir hilang. Oh, Jadi makanya saya terapkan sistem semi gembala semi lebih. gembala. Tapi Kualitas daging nggak meningkat. mengalami penyusutan. Pasti. Tapi ada 1-2 penyusutan. bulan pertama itu susut, dia penyesuaian bakar lemak. Oh begitu. Habis itu pencernaan membaik, adaptasinya membaik,
bergemuk lagi daging. Dagingnya. Daging. Memang apakah ada Pak Khairul perbedaan antara daging domba dengan daging kambing? Dari segi tekstur atau rasa? Tekstur lebih lembut, lebih empuk domba. Begitu. Bau juga agak kurang. Oh Hanya gitu. kelemahannya lemak banyak. Lemak banyak. Iya. Kalau yang dibuat sate-sate itu biasanya apa itu Pak? Karkas domba. Karkas domba? Iya. Kambing juga ada ya? Kambing ada juga, tapi kambing muda. Oh, Karena kalau muda. kambing tua alot. Oh begitu. Iya. Oh, Keras makanya digigit berarti kambing, kalau empuk domba. Oh, begitu, Pak? Ya. saya baru tahu nih. Saya pokoknya tahunya beli sate ya kambing. Ya. Nggak pernah orang menyebut sate domba. Ya, karena yang dipajang sate kambing, Iya. ada empuk domba. Ada Sebagian besar domba. domba juga ya. Sebagian besar malah Pak Ji. Tapi malah sebenarnya malah lebih empuk ya anunya. Lebih empuk. Oh, itu Tekstur teman-teman. dagingnya lebih lembut. Itu teman-teman ilmu baru nih buat saya karena kalau makan sate tahunya saya kan sate kambing. Sate kambing. Padahal selama ini kambing ini terdiri beberapa jenis ya. Iya. Dari atau ras ya Pak. Ya. Ada Ya. domba, ada Domba kambing. pun berbagai ras. Nah, domba pun juga terpisah-pisah lagi Ya, itu berbagai Ada ras. yang untuk susu. Oh, sama Jadi ya kalau- kayak sapi ya. Sama kambing. Heeh. Ini domba pun ada yang untuk susu, ada pedaging, ada yang lokal, yang penting adaptasinya bagus, itu aja ada. Oh, begitu. Kalau untuk pedaging bisa milih Dorper, Suplok, atau Merino, oh, Texel. itu Kalau jenis-jenisnya untuk ya. susu ada Awashi. Kalau untuk ini kan yang saat ini kan untuk dikembangkan untuk rencana untuk vetting untuk pengemukan. Iya, iya. Kalau untuk susu kalau di area Kalimantan ini kalau boleh tahu Susu yang Kira-kira- sudah kira-kira Ya. bagus nggak ini sekambing untuk Nah. di produksi susunya? ini lagi populer Pak Ji. Iya. Teman-teman dapur DKI kita di Bontang sudah produksi susu, Mas Amir. Di Samarinda begitu. ada Pak Hadi, di Anggana Iya. ada juga. Oh, Sudah mulai populer kambing perah. Nah, keunggulan perah. kambing perah, satu kita dapat dulunya tiap hari, karena tiap hari merah. Oh, begitu. Ya, Atau terus jadi kalau di Jawa pesantren-pesantren rata-rata kambing perah, karena untuk selain untuk konsumsi santri, Heeh. jadi bisa dijual ya, gas, ya, dapatkan hasil ya, hasil benefit tiap dari hari. kambing ya. Ya. Kalau kita breeding kan tunggu anaknya lahir, kemudian jual anakan baru dapat duit. Tapi kalau gitu. kambing perah, ya tiap hari asal diperah. Oh, Cuma cara perawatannya beda dengan kambing. Ya. ini teman-teman ternyata dunia kambing juga Menarik. menarik juga. Ya mirip-mirip dengan sapi juga. Ya. Ada sapi untuk digemukkan, ada sapi Betul. untuk dikembangkan, juga ada sapi untuk diperah ya. Ya, Nah, tapi memang dunia kambing ini kalau menurut saya lebih simpel anunya. Karena apa? Mungkin dari segi bentuknya kan kambing ini kan Kecil. kecil. modalan yang jalan kecil. Jadi pengendaliannya ini Ya. lebih mudah saya Untuk lihat. peternak seperti itu. pemula ya tidak memberatkan di kantong. Iya betul. Dari modal, dari segi kandang dan apa itu lebih mudah. Jadi memang tadi saran dari Pak Khairul tadi adalah untuk peternak pemula yang ingin beternak boleh dicoba. Kalau untuk pemula pertama kali Domba. adalah domba. Ya. Domba. Nah, ini adalah Untuk salah expert satu boleh kambing. karena kambing ini penanganannya kalau saya juga pernah dengar tuh penanganannya mudah-mudah susah gitu. Iya. Karena kambing ini rentan terhadap penyakit, Iya. rentan terhadap lingkungan, cuaca, adaptasi itu sangat perlu penanganan khusus ya. Betul, Pak Ji. Nah, Perlu- seperti itu. Perlu pengalaman lah, perlu diilmui dulu. Baik. Baik Pak Khairul, ini mungkin sementara ini yang saya Siap. tanya-tanya belajar dari Pak Khairul. Ya, Pak Nanti Ji, kita akan sama-sama belajar. ulas lebih dalam lagi. Siap. Nggak harus sapi saja, kita juga akan membahas mengenai kambing Siap, dan siap, Pak Ji. domba ya. Baik, Pak Khairul. Tapi satu pesan saya, apapun itu yang kita mau ternak, Ya. ruminasia, siapkan dulu pakan. Pakan. Lahan pakan harus Kalau siap. Pak Khairul sudah siap ya di sini. Alhamdulillah siap. Kemarin Oh. ya saya sempat posting-posting ada lahan kita. Bahkan kita sempat Jauh Jual nggak dari bibit. sini Pak Khairul? ada sekitar 1 kilo. Oh, karena jauh mungkin kita belum sempat ke sana. nih, Pak Kalau mau Khairul, ya. cek-cek monggo. Atau nanti next time boleh. Belum sempat ke sana. Kalau ini kebetulan cahaya sudah mulai redup, sudah agak sore kita datang ke sini. Kemudian hari next time kita bisa Ya. kembali lagi ke Pak Khairul. Kalau kita ke daerah Muara Jawa, kita mampir ke sini, Siap. kita akan kulik-kulik lagi mengenai bank pakannya Pak Khairul. Siap, tadi. siap, Baik. Pak Ji. Pak Khairul, Ya. boleh ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman yang ingin melihara, terutama kambing ini, kambing sama domba ini Pak Khairul? Untuk teman-teman
yang berniat di bidang ternak, kita sangat mendukung. Kenapa? Sebab Kalimantan Timur ini kan calon IKN ada di sini. Kebutuhan daging nantinya pasti akan luar biasa besar. Kemudian potensi alam yang ada di sini, lahan luas, hijauan pakan ternak melimpah, kenapa nggak kita manfaatkan? Oke, itu adalah pesan dari Pak Khairul, terutama untuk masyarakat Kalimantan Timur. Kalau perlu pemuda-pemuda ya. Ya, terutama dari pemuda. Pemuda-pemuda atau calon-calon pengusaha yang masih bingung mau kerja apa, mencari kerja apa. Beternak terutama kambing ini potensinya masih sangat tinggi, terutama untuk Kalimantan Timur, apalagi ini daerah mau dibangun IKN ya. Ya Pak Ji. Dengan IKN maka kebutuhan daging, terutama daging sapi, domba, kambing, dan hasil-hasil peternakan tentunya nanti akan dibutuhkan sangat banyak dengan adanya IKN. Nah, maka beternak merupakan salah satu potensi yang sangat besar untuk menghasilkan pundi-pundi penghasilannya. Siap, ya Pak Ji. Satu lagi yang kalau boleh saya sharing nih. Ya, silakan. Jadi teman-teman saya itu sebagian kerja di tambang. Oh begitu. Nah, tambang itu suatu saat kan akan berakhir, akan habis. Oh iya, karena tidak terbarui ya. Jadi saya ajak teman-teman, ayolah kita nabung. Kita nabung, kalau berupa duit mungkin nggak tahan nih, sebentar diambil. Kita nabung berupa ternak. Ada yang sanggup nabung sapi ya silahkan. Nggak sanggup ngarit katanya, dititip. Saya banyak petani mitra. Petani mitra saya banyak. Betul. Pesan tambahan untuk teman-teman yang saat ini kerja di tambang atau dimanapun itu, ketika punya rezeki berlebih, ada baiknya kita investasi di bidang peternakan. Mau sapi, mau domba, mau apapun itu terserah. Dengan sistem bagi hasil, banyak petani atau mitra kita yang siap nampung. Oh begitu ya. Jadi ketika nanti kita habis pekerjaan, sudah ada investasi, tinggal narik. Masuk. Itu adalah pesan tambahan teman-teman dari Pak Khairul untuk teman-teman yang saat ini bekerja mungkin di pertambangan, mungkin di perkantoran atau usaha-usaha yang lain yang punya intinya saving atau punya dana lebih, bisa diinvestasikan ke peternakan. Bisa. Tidak harus dikerjakan sendiri. Teman-teman di dunia peternakan yang mereka yang berpengalaman itu siap untuk menampung. Siap, termasuk salah satunya adalah Pak Khairul dan teman-teman yang ada di sini. Baik, mungkin cukup itu karena cahaya sudah semakin redup. Pertemuan kita di daerah mana nih Pak? Muara Jawa, Galindrong. Muara Jawa, Galindrong ya teman-teman. Mudah-mudahan para peternak dan petani di sini semakin sukses dan semakin sejahtera. Amin. Baik Pak Khairul, terima kasih banyak. Sama-sama Pak Ji. Terima kasih banyak untuk semuanya. Semakin sukses, semakin sejahtera peternak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.